Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Adinata, NIT 2543019 dari Prodi KLK. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang otomasi digitalisasi dalam industri maritim modern. Perkembangan teknologi di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor maritim. Industri pelabuhan dan pelayaran yang dahulu identik dengan proses manual, dokumen kertas, dan ketergantungan tinggi pada tenaga manusia, kini mulai bertransformasi menuju sistem yang lebih modern, otomatis, dan berbasis digital. Transformasi ini tidak terjadi tanpa alasan. Pertumbuhan volume, perdagangan manusia, tuntutan efisiensi waktu, peningkatan keamanan, serta persaingan antar pelabuhan menuntut adanya inovasi teknologi. Pelabuhan yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan tertinggal dan kehilangan daya saing. Oleh karena itu, penerapan otomasi, digitalisasi, dan sistem cerdas menjadi solusi utama dalam menjawab tantangan industri maritim saat ini. Dalam presentasi ini, akan dibahas secara mendalam konsep dasar otomasi, penerapannya di pelabuhan, serta peran teknologi digital dalam mendukung sistem pelayaran dan logistik modern. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang konsep kerja manual, semi-otomatis, dan otomasi. Sistem kerja dalam industri termasuk industri maritim secara umum dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori utama yaitu kerja manual, kerja semi-otomatis, dan kerja otomatis. Ketiga konsep ini menunjukkan sejauh mana teknologi berperan dalam membantu atau menggantikan tenaga manusia. Pertama, sistem kerja manual. Sistem kerja manual adalah sistem yang sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia. Seluruh proses kerja dilakukan secara fisik tanpa bantuan alat otomatis atau sistem komputer. Contohnya di pelabuhan adalah pencatatan data kapal secara tertulis tangan, pemeriksaan kargo secara visual tanpa alat pendukung, serta pengaturan lalu lintas kendaraan secara langsung oleh petugas lapangan. Sistem ini memiliki banyak keterbatasan, seperti proses yang lambat, tingkat kesalahan yang tinggi, serta ketergantungan pada kondisi fisik dan konsentrasi manusia. Baik, saya lanjut. Yang kedua yaitu sistem kerja semi-otomatis. Sistem kerja semi-otomatis merupakan perpaduan antara tenaga manusia dan teknologi. Dalam sistem ini, teknologi digunakan untuk membantu proses kerja, namun manusia masih memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Contohnya adalah penggunaan komputer untuk input data, penggunaan barcode scanner atau RFID yang tetap dikendalikan oleh operator, serta sistem gate yang masih memerlukan verifikasi manual. Sistem semi-otomatis lebih efisien dibandingkan sistem manual, namun masih memiliki keterbatasan dari sisi kecepatan dan konsistensi. Baik, saya lanjut ke poin ketiga, yaitu sistem kerja otomatis. Sistem kerja otomatis adalah sistem yang berjalan secara mandiri dengan bantuan mesin, sensor, dan perangkat lunak. Dalam sistem ini, peran manusia sangat minimal dan lebih berfokus pada pengawasan. Contohnya adalah gate otomatis pelabuhan, kren otomatis, dan sistem manajemen terminal terintegrasi. Sistem otomatis mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, serta memberikan hasil kerja yang konsisten dan efisien. Baik, saya lanjut di materi berikutnya, yaitu konsep dan fungsi sensor dalam sistem otomasi. Sensor merupakan komponen utama dan tidak terpisahkan dari sistem otomasi. Sensor berfungsi sebagai alat pendeteksi kondisi fisik di lingkungan sekitar dan menjadi indera bagi sistem otomatis. Tanpa sensor, sistem otomasi tidak dapat bekerja secara optimal. Secara konsep, sensor bekerja dengan cara mendeteksi perubahan suatu besaran fisik seperti suhu, tekanan cahaya, jarak, berat, atau gerakan. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini selanjutnya diproses oleh sistem kontrol untuk menghasilkan tindakan tertentu. Dalam industri maritim dan pelabuhan, sensor memiliki peran yang sangat penting. Contohnya adalah sensor RFID untuk identifikasi kontainer, sensor berat untuk mengukur muatan, sensor suhu pada kontainer river, sensor level bahan bakar kapal, serta sensor GPS untuk menentukan posisi kapal. Dengan adanya sensor, sistem otomasi dapat
bekerja secara real-time dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Sensor juga membantu peningkatan keselamatan kerja, mencegah kecelakaan, serta menjaga kualitas dan keamanan kargo selama proses pengangkutan dan penyimpanan. Baik, di materi selanjutnya di sini kita membahas tentang konsep Human Machine Interface atau singkatan dari HMI. Human Machine Interface atau HMI adalah antarmuka yang menghubungkan manusia dengan mesin atau sistem otomasi. HMI berfungsi sebagai media komunikasi antara operator dan sistem, sehingga operator dapat memahami kondisi sistem dan memberikan perintah jika diperlukan. Dalam praktiknya, HMI biasanya berupa layar, monitor, panel sentuh, atau aplikasi berbasis komputer yang menampilkan informasi dalam bentuk grafik, tabel, indikator, dan alarm. Informasi yang ditampilkan harus jelas, mudah dipahami, dan akurat. Di pelabuhan, HMI digunakan untuk memantau pergerakan kontainer, status kren, kondisi gate, jadwal kapal, serta aktivitas bongkar muat. Melalui HMI, operator dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasar data yang tersedia. HMI yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan operasional. Baik, saya akan lanjut di materi selanjutnya, yaitu konsep dasar sistem otomasi gate di pelabuhan. Sistem otomasi gate di pelabuhan adalah sistem yang mengatur keluar masuk kendaraan dan kontainer secara otomatis. Sistem ini merupakan bagian penting dari upaya modernisasi pelabuhan. Pada sistem ini, kendaraan yang masuk atau keluar pelabuhan akan melalui gate yang dilengkapi dengan sensor, kamera, dan sistem identifikasi otomatis. Data kendaraan dan kontainer akan dibaca secara otomatis dan dicocokkan dengan database pelabuhan. Jika data valid, gate akan terbuka secara otomatis tanpa perlu pemeriksaan manual. Sistem ini mampu mengurangi antrean, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan keamanan karena seluruh aktivitas tercatat secara digital dan transparan. Di materi selanjutnya di sini kami membahas tentang digitalisasi administrasi pelayaran era modern. Digitalisasi administrasi pelayaran merupakan proses peralihan dari sistem administrasi konvensional berbasis kertas ke sistem berbasis digital. Digitalisasi ini meliputi pengelolaan dokumen kapal, muatan, perizinan, dan pelaporan secara elektronik. Dengan sistem digital, proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen dapat diminimalkan, serta koordinasi antar instansi menjadi lebih mudah. Digitalisasi juga mendukung konsep paperless dan ramah lingkungan. Di materi berikutnya, itu membahas tentang penerapan otomasi dalam supply chain maritim. Supply chain maritim mencakup seluruh rangkaian proses distribusi barang melalui jalur laut. Otomasi berperan penting dalam memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengiriman. Contoh penerapan otomasi adalah penggunaan sistem tracking kargo, sistem manajemen gudang, dan terminal operating system. Dengan sistem ini, seluruh pergerakan barang dapat dipantau secara real-time, sehingga risiko keterlambatan dan kesalahan distribusi dapat ditekan. Lanjut, materi selanjutnya yaitu penerapan database sederhana untuk manajemen data logistik. Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan saling terhubung. Dalam manajemen logistik, pelabuhan database digunakan untuk menyimpan data kapal, kontainer, jadwal, dan transaksi. Penerapan database, meskipun sederhana, sudah mampu meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan. Data dapat diakses dengan cepat, diperbarui secara real-time, serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Materi berikutnya yaitu implementasi Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT pada monitoring kargo dan kapal. Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke jaringan internet. Dalam industri maritim, IoT digunakan untuk membantu kondisi kapal dan kargo secara real time. Contohnya adalah
sensor suhu pada kontainer pendingin, sensor posisi kapal, serta sensor kondisi mesin kapal. Dengan IoT, operator dapat memantau kondisi kargo dan kapal dari jarak jauh, sehingga risiko kerusakan dan kecelakaan dapat diminimalkan. Materi berikutnya yaitu adalah materi Smart Port and Green Shipping dalam industri maritim. Smart Port adalah konsep pelabuhan pintar yang memanfaatkan teknologi digital dan otomasi untuk meningkatkan kinerja operasional. Smart Port mengintegrasikan data, sistem informasi, dan analisis cerdas. Sementara itu, Green Shipping adalah konsep pelayaran ramah lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi dan dampak lingkungan. Kombinasi Smart Port dan Green Shipping menciptakan industri maritim yang efisien dan berkelanjutan. Dan materi yang terakhir adalah sistem keamanan dalam sistem otomasi pelabuhan. Keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem otomasi pelabuhan. Sistem keamanan mencakup keamanan fisik dan keamanan data. Keamanan fisik dilakukan melalui CCTV, akses kontrol, dan sistem alarm. Sementara itu, keamanan dapat dilakukan melalui sistem autentikasi, enkripsi, dan firewall. Sistem keamanan yang baik menjamin kelancaran dan keadaan operasional pelabuhan. Sebagai kesimpulan, otomasi dan digitalisasi merupakan kunci utama dalam pengembangan industri maritim modern. Dengan penerapan teknologi yang tepat, pelabuhan dan perusahaan pelayaran dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta daya saing di tingkat global. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem otomasi dan digitalisasi menjadi bekal penting bagi sumber daya manusia di bidang maritim agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Baik, sekian mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.